Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kebersamaan kita di rumahnya pada hari yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia memperingati ini sebagai Hari Pendidikan Nasional, di mana pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan warga negara yang terdidik, maka warga negara tersebut akan bisa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kualitas hidup generasi muda, sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidupnya dan menjadi lebih bahagia lagi. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjaga keluarga, terutama anak-anak, dari kesesatan dan api neraka adalah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Menanamkan iman dan takwa kepada anak-anak adalah cara yang paling utama untuk menjaga mereka dari jalan yang salah. Oleh karena itu, pendidikan anak bukan hanya mengenai ilmu duniawi semata, tetapi juga tentang pembentukan akhlak yang baik serta kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sholahat niyatuhu fi rabbihi sholahat niyatuhu fi ahlihi." Barang siapa yang niatnya baik untuk Rabb-Nya, maka akan baik pula niatnya untuk keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengajarkan kita bahwa jika kita ingin anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, maka kita harus memulai dengan memperbaiki niat kita sebagai orang tua, yaitu niat untuk mendidik mereka dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam mendidik anak, kita harus menjadi contoh teladan yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surat Thaha 132. Perintah ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai orang tua
untuk menjadi contoh dalam menjalankan ibadah, termasuk sholat. Anak-anak tidak hanya belajar dari apa yang kita kerjakan, tetapi juga mereka belajar dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin anak-anak kita tumbuh dengan iman dan takwa, maka kita harus konsisten dalam mengamalkan ajaran agama, mulai dari sholat, puasa, hingga akhlak yang mulia. Selain sebagai contoh, kita juga perlu memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak dan memberikan mereka pemahaman yang baik tentang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholati li sab'i wa daribuhum 'alaiha li 'ashri wa farriqu bainahum fi madaji." Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka untuk mendidik jika mereka tidak melaksanakannya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita sejak dini. Pendidikan agama yang diberikan sejak kecil akan membekali mereka dengan landasan iman yang kuat. Namun, kita juga harus melakukannya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Pemberian pendidikan yang lembut namun tegas akan membantu anak-anak untuk mengerti pentingnya agama dalam hidup mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri khutbah ini, marilah kita renungkan kembali betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan iman dan takwa. Marilah kita berusaha untuk menjadi contoh yang baik, memberikan pendidikan yang benar, dan senantiasa berdoa agar Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam mendidik anak-anak yang akan menjadi generasi penerus yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslim, Allahumma a'izzal Islam wal muslim, Allahumma a'izzal Islam wal muslim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.